Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 8, pada video kali ini Ustazah akan melanjutkan tentang teorema Pythagoras. Kompetensi dasar pada bab ini yaitu pada 3.6 menjelaskan dan membuktikan teorema Pythagoras dan identifikasi triple Pythagoras. Nah, tujuan pembelajarannya pada poin 1 dan 2 sudah kita dapatkan di pertemuan pertama ya. Pada pertemuan kedua ini kita akan menentukan jenis segitiga berdasarkan panjang sisi-sisi yang diketahui, menemukan dan memeriksa triple Pythagoras. Yang terakhir adalah aplikasi teorema Pythagoras pada penyelesaian masalah. Yang pertama, menentukan jenis segitiga jika diketahui panjang sisinya dan triple Pythagoras. Nah, terdapat kebalikan teorema Pythagoras, yaitu dalil Pythagoras menyatakan bahwa dalam segitiga ABC, jika sudut C siku-siku maka berlaku C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat. Nah, dalam ABC apabila A adalah sisi di hadapan sudut A, B adalah sisi di hadapan sudut B, C adalah sisi di hadapan sudut C, maka berlaku kebalikan teorema Pythagoras, yaitu jika C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat, maka ABC siku-siku di C. Dan jika A kuadrat sama dengan B kuadrat plus C kuadrat, maka ABC siku-siku di A. Dan jika B kuadrat sama dengan A kuadrat plus C kuadrat, maka ABC siku-siku di B. Jadi anak-anak, pada pertemuan pertama kita mengenal dalil Pythagoras bahwa jika terdapat segitiga siku-siku maka berlaku rumus seperti ini ya. Nah, kali ini kita akan mengenal kebalikan teorema Pythagoras. Artinya kita sudah mengetahui sisinya, kita periksa, nanti kita bisa melihat apakah dia siku-siku atau tidak dan siku-sikunya di mana. Seperti itu. Nah, kita lanjutkan. Dengan menggunakan prinsip kebalikan dalil Pythagoras, kita dapat menentukan apakah suatu segitiga merupakan segitiga lancip atau tumpul. Yang pertama anak-anak, jika C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat, maka ABC adalah segitiga siku-siku. Jika C kuadrat lebih besar A kuadrat plus B kuadrat, maka ABC adalah segitiga tumpul. Yang ketiga, jika C kuadrat kurang dari A kuadrat tambah B kuadrat, maka ABC adalah segitiga lancip. Selanjutnya, contoh soal, tentukan jenis segitiga yang memiliki panjang sisi 5 cm, 7 cm, dan 8 cm. Nah, anak-anak diketahui sisi terpanjang adalah 8 cm. Maka 8 cm ini harus kita pilih sebagai C, ya. A 5 cm, B 7 cm, dan C adalah 8 cm. Kita hitung C kuadrat, 8 kuadrat adalah 64. Nanti akan kita bandingkan dengan hasil A kuadrat ditambah B kuadrat. A kuadrat ditambah B kuadrat adalah 5 kuadrat ditambah 7 kuadrat adalah 25 ditambah 49 adalah 74. Nah, kita bandingkan anak-anak. 74 dengan 64 ya. 74 dengan 64 akan lebih besar 74. Artinya C kuadrat yaitu 64 itu kurang dari hasil A kuadrat ditambah B kuadrat yaitu 74. Karena ini kurang dari, maka segitiga tersebut adalah segitiga lancip. Contoh soal yang selanjutnya, nomor 2, tentukan jenis segitiga yang memiliki panjang sisi 3 cm, 4 dan 5 cm. Diketahui sisi terpanjang 5 cm, maka A 3 cm, B 4 cm, dan C 5 cm. Kita periksa besar C kuadrat
adalah 5 kuadrat, hasilnya 25, dan A kuadrat ditambah B kuadrat adalah 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat. Hasilnya adalah 9 ditambah 16. 9 ditambah 16 berapa anak-anak? Ya, 25 ya. Nah, didapatkan C kuadrat yaitu 25 sama dengan hasil dari A kuadrat ditambah B kuadrat yaitu 25. Karena hasilnya adalah sama dengan C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat, maka segitiga tersebut adalah segitiga siku-siku. Contoh soal ketiga. Tentukan jenis segitiga yang memiliki panjang sisi 8 cm, 5 cm, dan 6 cm. Diketahui sisi terpanjang adalah 8 cm, maka A 5 cm, B 6 cm, dan C 8 cm. Kita periksa hasil C kuadrat adalah 64 ya. A kuadrat ditambah B kuadrat, 5 kuadrat ditambah 6 kuadrat menghasilkan 61. Bisa kita lihat bahwa C kuadrat hasilnya 64 itu lebih besar dari hasil A kuadrat ditambah B kuadrat yaitu 61. Nah, karena C kuadrat itu lebih besar dari A kuadrat tambah B kuadrat, maka segitiga tersebut adalah segitiga tumpul. Nah, anak-anak, kita lanjutkan tentang triple Pythagoras, yaitu pasangan 3 bilangan bulat positif yang memenuhi kesamaan kuadrat bilangan terbesar sama dengan jumlah kuadrat kedua bilangan yang lain. Contohnya 3, 4, dan 5 adalah triple Pythagoras sebab 5 kuadrat itu sama dengan 4 kuadrat ditambah 3 kuadrat ya. Karena 5 kuadrat itu 25. Hasilnya sama dengan 4 kuadrat ditambah 3 kuadrat yaitu 16 tambah 9, hasilnya sama. Nah, untuk 7, 8, dan 12 itu bukan triple Pythagoras sebab ketika kita hitung hasil kuadratnya 12 kuadrat dengan hasil 7 kuadrat ditambah 8 kuadrat itu tidak sama dengan ya. 12 kuadrat adalah 144, hasil 7 kuadrat ditambah 8 kuadrat adalah 113. Karena tidak sama dengan, maka pasangan 7, 8, dan 12 bukan triple Pythagoras. Nah, anak berikut adalah tabel triple Pythagoras. Yang pertama diperoleh dari ini ya anak-anak ya, pasangan A kuadrat min B kuadrat, 2AB, dan A kuadrat plus B kuadrat. Nah, kita peroleh hasilnya 3, 4, 5. Ini adalah triple Pythagoras. Berikut juga kelipatannya, juga berlaku triple Pythagoras. Nah, nanti silakan teman-teman amati pasangan-pasangan triple Pythagoras berikut ini ya. Selanjutnya adalah penerapan dalam praktek nyata. Penerapan teorema Pythagoras dilakukan di banyak bidang, terutama bidang arsitektur. Arsitek menggunakannya untuk mengukur kemiringan bangunan, misalnya kemiringan suatu tanggul agar mampu menahan tekanan air. Ini juga sangat membantu dalam menentukan biaya pembuatan bangunan. Seorang tukang kayu pun juga membuat segitiga penguat pilar kayu menggunakan teorema Pythagoras. Ini adalah contoh penerapan teorema Pythagoras ya. Jadi anak-anak yang kita pelajari kali ini adalah materi yang sangat aplikatif ya. Semoga nanti ketika kita sudah mempelajarinya bisa membantu menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Ini contoh soal cerita yang berhubungan dengan dalil Pythagoras. Yang pertama, sebuah tangga bersandar pada tembok yang tingginya 8 meter. Jika kaki tangga terletak 6 meter dari dinding, tentukanlah panjang tangga yang bersandar pada tembok tersebut. Nah, di sini ada ini ya visualisasinya. Anggap ini adalah tembok, ini tangganya, tinggi tembok adalah 8, jarak tangga dengan tembok adalah 6. Nah, kita bisa menghitung dengan
melihat sketsa segitiga siku-sikunya anak-anak, bahwa tinggi tembok seperti tinggi segitiga 8, jarak tembok dengan tangga ini seperti alas segitiga. Nah, kita bisa mencari panjang tangga seperti mencari sisi miring pada segitiga, yaitu BC kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah AC kuadrat, 6 kuadrat ditambah 8 kuadrat, 36 ditambah 64, hasilnya adalah 100, sehingga panjang BC adalah akar dari 100, yaitu 10. Jadi panjang tangga tersebut adalah 10 meter. Contoh yang kedua, seorang anak menaikkan layang-layang dengan benang yang panjangnya 100 meter. Jarak anak di tanah dengan titik yang tepat berada di bawah layang-layang adalah 60 meter. Hitunglah ketinggian layang-layang tersebut. Ini sketsanya anak-anak ya. Panjang AC ini adalah layang-layang, benangnya layang-layang. Jarak ini ya layang-layang dengan bawah tanah. Nah, ini adalah jarak orang anak ya dengan bawahnya layang-layang. Bisa kita lihat bahwa karena benang itu 100 meter, maka AC itu 100 meter anak-anak ya. Jarak anak di tanah dengan titik tepat, berarti ini panjang AB ya, itu adalah 60. Nah, ketika kita mencari ketinggian layang-layang, itu berarti seperti mencari panjang BC ya. Panjang BC dengan teorema Pitagoras bisa kita peroleh dengan rumus seperti ini. Sisi miring kuadrat, sisi miring kuadrat AC kuadrat dikurangi AB kuadrat. Hasilnya 100 kuadrat dikurangi 60 kuadrat. Hasilnya adalah 6400 ya. Panjang BC hasil akar dari 6400 yaitu 80. Jadi panjang BC adalah 80 meter. Nah, demikian anak-anak review dari Ustazah tentang PowerPoint yang kita gunakan pada pertemuan kedua ya. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Selamat belajar, selamat berlatih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.